Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teknologi, memahami apa itu teknologi, manfaat dan jenis-jenisnya. Oke. Teknologi merupakan sesuatu yang telah menyatu dengan kehidupan manusia karena memudahkan berbagai kegiatan manusia di berbagai bidang. Lalu, sebenarnya apa pengertian teknologi itu sendiri dan apa saja jenis-jenisnya? Pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, di mana kata tek berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Akar kata teknologi adalah teknik, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek. Kecakapan tertentu, pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Pengertian teknologi menurut para ahli. Nah, jadi saya akan menjelaskan pengertian teknologi menurut para ahli. Cuman beberapa saja yang saya tampilkan. Oke, sekarang menurut Iskandar Ali Syahbana, pengertian teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Sedangkan menurut Manuel Castells, pengertian teknologi adalah suatu alat, aturan, dan prosedur penerapan pengetahuan ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan pengulangan. Dan untuk Gary J. Angelin, arti teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan main system untuk memecahkan masalah manusia. Jadi teknologi menurut para ahli hampir sama. Jadi untuk memecahkan masalah manusia, untuk mempermudah pekerjaan di kehidupan manusia. Mungkin itu secara garis besarnya. Oke, jenis-jenis teknologi. Pertama ada teknologi informasi atau TI. Adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang cepat dan tepat. Contohnya televisi, radio, media online seperti website, blog, portal, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi komunikasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain dan saling mengirimkan informasi dengan menggunakan suatu perangkat khusus. Contohnya smartphone, mail, mesin fax, aplikasi chatting, dan lain sebagainya. Nah, teknologi informasi dan komunikasi hampir sama, hanya saja kalau teknologi komunikasi itu lebih ke personal atau individu tertentu, tapi untuk teknologi informasi itu biasanya secara global. Oke ya, untuk selanjutnya teknologi transportasi. Suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah tempat atau transportasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu yang cepat. Contohnya kereta listrik, mobil listrik, pesawat, kapal laut, rekayasa jalan raya, dan lain sebagainya. Oke, next. Teknologi pendidikan. Teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan di mana kegiatannya memanfaatkan alat bantu tertentu. Contohnya metode pengajaran baru, pembelajaran secara online, peralatan laboratorium sekolah, lab komputer, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknologi pendidikan kayaknya kita baru beberapa tahun yang lalu jadi mau nggak mau memakai teknologi pendidikan karena COVID.
Jadi banyak yang pembelajaran online. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, bukan perkembangan zaman, malah lebih ke arah karena situasionalnya yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Oke, untuk selanjutnya teknologi medis. Suatu teknologi yang berkaitan dengan dunia kedokteran di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi komputer. Contohnya tensimeter, termometer tubuh, stetoskop, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknologi medis yang sudah banyak yang menggunakan teknologi kayak X-ray, cuman nggak saya masukkan. Terus termometer tubuh juga kan sekarang udah sering kalau masuk ke perbelanjaan, tempat pembelanjaan atau tempat-tempat tertentu pasti ada yang jaga sambil memegang termometer tubuh. Itu kan sudah digital. Oke, selanjutnya teknologi konstruksi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan struktur bangunan. Teknologi konstruksi ini terkait dengan peralatan dan metode yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan, baik itu struktur dasar maupun tingkat lanjut. Metode kerja konstruksi, contohnya itu ada software untuk menggambar struktur atau AutoCAD, alat-alat berat, eskavator, conveyor belt, compactor, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang manfaat teknologi bagi manusia. Di bidang informasi dan komunikasi, proses yang mudah, cepat, dan murah. Bila dulu kita berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat, telepon rumah, dan telegram, sekarang kita dapat melakukan dengan cepat melalui smartphone, aplikasi chatting, dan email. Oke, untuk selanjutnya bidang ekonomi dan bisnis. Misalnya, keberadaan mesin ATM atau automated teller machine dan internet banking yang memudahkan proses transaksi pembayaran. Jadi nggak harus ada uang cash atau kita harus nyimpen uang itu banyak di dompet, cuma perlu kartu ATM dan ke mesin ATM. Apalagi sekarang udah ada internet banking, ada e-wallet. Jadi proses transaksi di bidang ekonomi dan bisnis itu semakin berkembang dan semakin memudahkan. Bidang pendidikan salah satunya adalah keberadaan sistem pembelajaran e-learning system. Untuk bidang transportasi membuat proses perjalanan manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Bidang medis di mana penemuan berbagai metode, obat-obatan, peralatan, dan mesin terbaru dapat membantu dokter dan perawat melakukan pekerjaan mereka. Dan kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi adalah suatu cara, proses, alat, mesin, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia. Mengacu pada definisi tersebut, maka dapat kita pahami bahwa berbagai bidang kehidupan manusia sangat berhubungan dengan teknologi, mulai dari pekerjaan berat hingga aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu telah membuat manusia mampu menciptakan berbagai objek dan teknik yang dapat membantu berbagai pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.